Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya hormati, para pelayan Injil, Sinode Gereja GPPK dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara untuk memenuhi menjalankan tugas yang telah disetujui dalam pertemuan Majelis Pusat dan MW seluruh Indonesia di Tomohon beberapa tahun yang lalu. Tugas yang saya maksud yaitu bahwa MP akan mengkoordinir pertemuan-pertemuan untuk pembekalan bagi para PI GPPK. Lalu di dalam pertemuan itu telah disepakati topik-topik yang akan disampaikan, yang telah dipilih semoga akan benar-benar menolong para pelayan Injil kita. Topik-topik itu adalah spiritual formation, pembentukan kehidupan rohani hamba Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pastor Aldi Brijan. Yang kedua yaitu peribadatan karismatik yang akan dipimpin oleh Pastor Daniel Roslim. Yang ketiga yaitu pastoral leadership, kepemimpinan pastoral yang bersifat penggembalaan, yang akan disampaikan oleh Pastor Bambang Irianto. Yang keempat yaitu gembala dan keluarganya, yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Saputra. Yang kelima yaitu khotbah yang akan saya sampaikan dalam beberapa sesi yang akan datang. Metode pembekalan untuk sementara kita memakai Zoom. Mungkin satu kali kita akan mengadakan pertemuan tatap muka dan bisa mengadakan pembekalan juga di situ. Saya tidak sampaikan mengapa atau alasan apa sehingga pembekalan untuk para pendeta, para pelayan Injil GPPK diperlukan. Alasan-alasannya yaitu yang pertama bahwa kita tahu gereja Sinode Gereja GPPK dimulai tahun 2010 dan mendapat pengesahan sebagai sinode dari Kementerian Agama 2012 yang diperpanjang 2 kali sampai 2022 yang terakhir perpanjangan. Jadi saudara-saudara, GPPK ini sebagai sinode sangat muda usianya. Kita masih sedang mencari bentuk jati diri supaya bisa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu latar belakang dari para pelayan Injil GPPK itu bermacam-macam. Ada yang dari berbagai sekolah teologi, bahkan ada juga yang belum sempat sekolah teologi. Tidak apa, kita belajar bersama-sama. Saya ambil contoh untuk memberikan dorongan kepada kita semua bahwa sebuah mobil bisa saja dikendarai, dikendarai oleh seorang yang punya banyak gelar, profesor, doktor, dan sebagainya, ataupun disupiri oleh supir yang buta huruf. Yang luar biasa yaitu supir yang buta huruf itu belum tentu keterampilannya kalah dengan profesor yang punya banyak gelar akademis. Jadi ini sedikit dorongan bagi kita dalam berkhotbah. Walaupun mungkin saudara-saudara tidak punya gelar apa-apa, no problem, kita belajar bersama. Lalu ada juga hal lain yang menjadi alasan, yaitu karena
perkembangan zaman, perkembangan situasi, terutama perkembangan teknologi internet dengan sosial medianya yang luar biasa. Kalau saudara misalnya ingin mencari informasi dari Google, saudara ketik topiknya, lalu dalam waktu sekian detik akan keluar postingan informasi-informasi dalam jumlah miliaran buah, yang tentu kita tidak mungkin akan bisa membaca seluruhnya. Hanya yang penting-penting saja yang kita lihat. Tetapi ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa mengakses informasi apa saja, termasuk juga informasi pengetahuan Alkitab. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya di antara jemaat kita ada yang mempunyai kerinduan untuk belajar Alkitab dan dia mengakses dari internet, dari Google. Pengetahuannya banyak sekali. Mungkin lebih banyak dari gembalanya. Sehingga pada waktu gembalanya berkhotbah, barangkali dia kurang begitu menghargai karena pemahaman gembalanya kurang luas dibanding dengan dia sendiri. Tentu hal ini tidak bagus, tetapi itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, karena setiap orang bisa mengakses pengetahuan dari internet, maka gembala tidak boleh kurang dari itu. Gembala harus memacu diri untuk belajar sebanyak-banyaknya dari internet. Itu beberapa alasan mengapa kita mesti belajar. Dan dalam training kali ini yang hendak saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan sesi yang pertama ini, yaitu tentang persiapan diri dari seorang pengkhotbah. Ada 3 macam persiapan diri yang harus disiapkan oleh pengkhotbah. Yang pertama yaitu persiapan fisik. Seorang pengkhotbah ketika berada di belakang mimbar haruslah sehat, segar, tidak loyo, tidak ngantuk, tidak lesu. Karena tentu khotbahnya akan terpengaruh, penyampaian khotbahnya akan terpengaruh dengan kondisi fisik. Bahkan sampai-sampai ada gembala itu yang tidak bisa berkhotbah oleh karena sakit di tempat tidur. Jadi kesehatan itu penting, perlu sekali kita jaga. Dan saya sedih kalau mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang masih usia muda sudah meninggal dunia karena salah satu penyakit. Sehingga saya bertanya-tanya, apakah karena kurang menjaga kesehatan? Saya harap saudara-saudara semua menjaga kesehatan. Walaupun tentu dalam merawat kesehatan ini jangan sampai melalaikan tugas-tugas lainnya. Yang kedua yaitu persiapan batin, persiapan spiritual. Kita tahu bahwa khotbah yang kita sampaikan itu menjangkau kehidupan rohani dari jemaat. Karena itu gembala harus menjaga supaya kehidupan rohaninya sendiri dalam kondisi baik. Jangan sampai ketika dia hendak berkhotbah dalam hatinya masih ada ganjelan, ada perasaan tidak senang. Mungkin ada kejengkelan karena melihat ada jemaatnya yang suka gosip dia hadir di dalam ibadah itu. Dia harus bisa mengatasi itu. Atau sebelum ke gereja terjadi hal-hal yang kecil-kecil tetapi yang membuat dia jengkel, dia harus segera melepaskan diri dari emosi itu supaya khotbah-khotbahnya bisa disampaikan dengan baik. Ada cerita bahwa seorang pengkhotbah karena dia melihat ada jemaatnya yang suka gosipin dia, maka khotbahnya selalu menyinggung orang tersebut, menyudutkan orang tersebut, meminta supaya dia bertobat dan sebagainya, walaupun secara samar-samar tidak sebut nama, tapi orang tahu.
Hal seperti ini tidak baik. Persiapan batin spiritual perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga hati kita dalam kondisi damai, tenang, penuh dengan sukacita menyampaikan kabar baik yang Tuhan percayakan. Persiapan yang ketiga yaitu persiapan mental. Dalam persiapan mental ini ada dua macam pendeta pengkhotbah. Yang pertama yaitu pengkhotbah yang mungkin kebanyakan generasi dulu, generasi lama, menganggap bahwa kita hanya perlu berdoa, berpuasa, minta urapan Roh Kudus, lalu ketika tiba saatnya berkhotbah, kita membuka diri kepada Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus berkata-kata melalui kita. Bisa saja itu terjadi, tetapi mungkin tidak selalu ya. Tetapi jangan diremehkan metode ini, persiapan diri seperti ini, karena gereja-gereja yang lama, gereja-gereja yang digembalakan oleh beliau-beliau ini ternyata mempunyai jemaat yang berdedikasi, yang setia, yang sungguh-sungguh. Bahkan gerejanya itu menjadi gereja yang besar. Cara yang kedua di mana seorang gembala atau pengkhotbah mempersiapkan diri yaitu dia belajar firman Tuhan. Dia mempelajari teksnya dengan mendalam sekali, lalu juga menambahkan dengan informasi-informasi dari buku-buku lain yang sangat berharga, menambah kekayaan khotbahnya. Lalu kemungkinan sekali pengkhotbah itu akan membuat ringkasan khotbah. Ada yang lain bukan hanya ringkasan yang dibuat, tetapi khotbahnya ditulis secara verbatim. Dan itu yang dibacakan kepada jemaat. Cara apapun yang saudara lakukan dalam persiapan diri, yang penting yaitu saudara menyampaikan kebenaran firman Allah untuk jemaat supaya mereka diberkati. Bayangkan kalau seandainya seorang mau bertinju di atas ring tinju, tetapi dan lawannya itu mempunyai sejarah keberhasilan yang luar biasa, petinju-petinju terkenal. Lalu seorang yang ingin bertinju melawan dia ini tanpa persiapan apa-apa naik ke ring tinju dan bertinju. Dalam sekejap dia sudah terkapar KO oleh petinju yang terkenal itu. Ini terjadi oleh karena dia tidak persiap apa-apa, tidak mempersiapkan diri. Langsung naik ke ring. Semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu. Nanti kita KO di dalam pelayanan. Izinkan saya mengutip sebuah ayat dari Roma pasal yang ke-10 ayat 15 yang merupakan kutipan dari Rasul Paulus dari nubuat tentang bangsa Israel dalam perjanjian lama di Yesaya. Ketika nubuat ini disampaikan, bangsa Israel dalam pembuangan 70 tahun di Babilonia. Tetapi dikutip oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa sama seperti orang-orang Israel menanti-nantikan kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, demikianlah jemaat kiranya menanti-nantikan kabar baik yang disampaikan oleh pengkhotbah. Ayat itu berbunyi, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nubuatan aslinya dikatakan betapa indahnya tapak kaki, jejak kaki orang yang membawa kabar baik. Jemaat menunggu saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar baik yang akan memberkati mereka. Karena itu persiapkanlah diri saudara sebaik-baiknya. Tuhan memberkati saudara, dan ini merupakan sesi pertama dari pembekalan berkhotbah kali ini. Saya sampaikan
Kiranya Tuhan memberkati dan kita jumpa kembali dalam sesi-sesi berikutnya yang diharapkan cukup 10-15 menit saja, tidak terlalu panjang. Tuhan berkati. Amin.